nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah berpesan, dan ini adalah resep awet muda buat kita semua. Abasa wa tawalla, abasa bermuka masam, wa tawalla dan berpaling atau melengos. Jangan pernah dilakukan, karena ini ayat ditegurkan buat semua yang bermuka masam, semua yang senang bermuka masam dan suka melengos. Dan ayat ini asbabun nuzulnya ditegurkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anja'ahul a'ma, anja'ahu, ketika sudah datang kepadanya Rasulullah a'ma, seorang yang buta, ingin berkonsultasi, ingin minta bimbingan tentang Islam, menyerahkan diri kepada Allah. Tapi Nabi Muhammadnya lagi ada tamu petinggi, orang-orang musyrikin, pemimpinnya orang-orang musyrikin yang rencananya Rasulullah ingin diajak masuk Islam. Namun ketika yang buta datang, Rasulullahnya bermuka masam dan berpaling. Yang buta itu hatinya peka, maka yang buta berkata, wahai Rasulullah, apakah aku salah bicara sampai Rasulullah bermuka masam dan berpaling? Oh tidak, turunlah ayat ini ya. Jadi ayo, Rasulullah dapat teguran ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, wa ma, dan apakah yudrika yang kamu ketahui wahai Rasulullah, kok berani bermuka masam, kok berani cembetut dan berani melengos? La'allahu, barangkali dia yang buta itu yazakka, akan mensucikan diri, ingin bertaubat, minta dituntun untuk mendandani kelakuannya, mana yang salah, mana yang benar, pengen dikasih tahu. Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau si buta ini yazakkaru akan meminta pengajaran, pembimbingan, fatanfa'ahu, maka bimbinganmu, pengajaranmu akan bermanfaat untuknya, zikra, sebagai pengajaran, sebagai pelajaran yang akan bermanfaat untuk hidupnya, dan bermanfaat buat kamu wahai Rasulullah. Wa amma man istagna, wa, dan amma, adapun man, siapa, istagna, yang memperkaya diri dan merasa cukup ya Bu, siapa yang memperkaya diri dan merasa cukup, yaitu tadi petinggi musyrikin, fa'anta, maka kamu lahu, untuknya, tasaddaq, kok malah menghadapinya dengan senyuman, tapi yang buta kamu cembetutin dan kamu melengos ya. Wa ma alaika alla yazakka, wa ma, dan tidaklah alaika atasmu celaan, hinaan dari Allah, alla yazakka, untuk tidak mensucikan diri si petinggi-petinggi musyrikin itu, si orang penggede-penggede itu, kalaupun tidak akan mensucikan diri, bukan celaan buat Rasulullah, tapi ada di sini yang datang terburu-buru ya. Wa amma man ja'aka yas'a, wa amma, dan adapun man, siapa, ja'aka yang datang kepadamu, yas'a, dengan tergesa-gesa ingin mendapatkan bimbingan, wa huwa yakhsha, dan dia tunduk takut kepada Allah, fa anta, maka kamu, anhu, dari dia yang buta itu, kok malah talaha, acuh kamu sama dia, salah itu. Apa yang kamu tahu tentang yang kamu hadapi itu cuman Allah yang maha tahu, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Kalla, jangan seperti itu, jangan bermuka masam, jangan tawalla, jangan berpaling. Innaha tazkirah, sesungguhnya ayat-ayat tadi tazkirah. Apa tazkirah? Peringatan untuk kita semua. Faman sya'a zakara, maka siapa sya'a yang menginginkan zakarah, lihatlah semuanya tertulis fi suhufim mukarramah, fi, di dalam suhufim, lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan oleh Allah, marfu'atim mutahharah, marfu'ah, diangkat itu ayat-ayat Allah sama Allah, mutahharah, disucikan juga, biaidi, dengan tangan-tangan safarah yang melakukan perjalanan bersama kitab suci Al-Quran dari malaikat Jibril
para nabi dan para rasul pun juga para mursalin. Saya hari ini ingin termasuk yang itu. Di tangan saya ini saya mencoba mengangkat ayat-ayat Allah dengan tujuan mensucikan ayat-ayat Allah, supaya saya dan ibu-ibu semua yang mendengar suara saya kiramim baroroh, termasuk yang kiram, akan mulia karena dimuliakan Allah, karena kitanya baroroh, berbakti, mengabdi, tulus, patuh pada perintah Allah. Kenapa? Karena saya tidak mau kita semua di sini termasuk yang ayat 17 kutilal, termasuk yang akan celaka insanu, manusia, karena kita di sini semua manusia. Saya manusia, ibu-ibu semua manusia. Akan ada yang celaka, tapi mudah-mudahan bukan kita yang menonton video ini pun mudah-mudahan tercegah dari celaka, karena tidak termasuk yang ma'akfarah, betapa sangat ingkarnya dia terhadap ayat-ayat Allah. Maka manusia itu yang ingkar akan celaka. Diingatkan sama Allah, min ayyi syai'in khalaqah, min wahai manusia, min dari ayyi apakah syai'in sesuatu, khalaqah sudah diciptakan. Karena banyak manusia yang lupa sudah dicipta dari apa ya, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, min nutfatin dari air mani yang hina, khalaqahu diciptakan manusia, faqaddarah maka diberikan kuasa memilih ke surga, kuasa juga memilih ke neraka. Semoga kita semua di sini tersadarkan untuk mengambil kuasa kita, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, suami dan anak-anak kita, semuanya kita selamatkan. Jangan sampai ada yang terjilat api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayat-ayat ini menjadi pendobrak tradisi yang memisahkan kasta, Bu. Setelah turun ayat ini, Rasulullah banyak melakukan perubahan di dunia ini. Yang tadinya kemuliaan diukur dari harta, mulai tidak lagi diukur. Dan di sini yang diangkat menjadi tema adalah si buta. Orang buta itu hatinya lebih peka dibandingkan orang yang matanya normal. Ya Bu, saya ini sudah ditakdirkan sama Allah kurang lebih 20 tahun saya jadi buta, Ibu. Saya 20 tahun yang lalu sudah menjadi buta, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Namun takdir Allah, karena saya berpuasa untuk meraih cita-cita, diizinkan sama Allah faqadaro, maka dikuasakan sama kita untuk memilih. Saya pilih untuk tetap bisa bermanfaat. Kemanapun saya pergi, saya selalu membawa kitab suci Al-Quran untuk memuliakannya, untuk mensucikannya, dan untuk bisa membuat manusia-manusia yang di sekeliling saya terangkat derajatnya dan juga tersucikan, jangan sampai dibersihkan di api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ibu, siapapun yang datang ke kita mulai hari ini perlakukan sebagai orang buta yang butuh bantuan, Bu. Orang buta itu tidak pantas dihina. Bisa jadi yang menghina itu lebih pantas dihina daripada yang dihina. Dan ini diangkat sama Allah di dalam surat Abasa ini. Orang buta, logikanya Bu, orang buta dicembetutin, tahu nggak, kelihatan nggak? Enggak. Tapi diangkat sama Allah, lawan mainnya Rasulullah adalah orang buta. Artinya walau kepada yang tidak melihat pun jangan sampai kita bermuka masam. Kita akan selalu ditatap oleh Allah. Jadi kepada apapun, kepada siapapun, megang handphone nih, gak suka saya sama dia, itu gak boleh tetap ya. Ya ampun, ini nelpon lagi, ini kayaknya nagih utang, tahu saya belum ada uang. Bisa nggak gitu mulai sekarang? Ini nagih utang, udah dibilangin juga uangnya belum ada, masih nelpon lagi. Orangnya mah nggak ngeliat, betul? Anggap orang itu buta, tapi Allah menatap kita tidak? Allah menatap kita dan kita melanggar aturan Allah, bukan aturan si buta, betul? Bukan aturan manusia. Jadi yang mengontrol kita Allah, dikawal raqib dan atid, tidak ada yang bisa lolos
dari apa? Dari catatannya Allah. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.